Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi melanjutkan tentang masalah insert foto ya, insert foto. Sekarang kita lanjut ke bagaimana membuat VLOOKUP ya. Jadi VLOOKUP data dengan fotonya ya, seperti itu. Seperti yang kita lihat ini, yang di video tutorial yang pertama adalah ini ya. Kita coba input foto dulu. Ini ada 10, berarti dari sini 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sini ya, sekaligus nih 1 sampai 10 langsung open. Kita tunggu. Otomatis foto langsung sampai 10 kan, otomatis. Jadi kita tidak perlu input manual ya. Selanjutnya kemudian kita yang ini, yang data siswa. Sebenarnya ini bisa saja di sini data siswa, kemudian di sini ada data foto, bisa saja ya. Jadi langsung saja tidak apa-apa, tapi ini dipisah ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan semua pengen misalkan sebelum nama ada fotonya dulu atau di terakhir ada fotonya dulu, silakan saja ya, yang penting rumusnya benar. Oke. Langkah yang pertama berarti kita langsung ke kartu, ke sini ya. Berarti di sini kita tuliskan angka 1 saja dulu ya. Kemudian ini untuk foto yang 1 dan data yang 1 ya, ini. Kemudian ini kita tambah saja yang ini plus 1 ya, jadi 2. Otomatis ketika yang ini dirubah, nanti ini juga rubah. Kemudian yang ini untuk foto yang ini ya, berarti sama dengan yang ini plus 1 gitu. Kemudian lurus ya, sama dengan yang ini plus 1. Kemudian yang ini kita copy saja 4, yang ini kita Ctrl C, Ctrl V ya. Ini berarti dari sini ya, dari sini. Kemudian yang ini kita Ctrl C, Ctrl V ya. Oke, dari sini kan seperti ini 5, 6, 7, 8, ada lagi 10 ya, karena tadi kita buatnya 10. Jadi kalau banyak sih pasti kan 9, 10, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 10. Oke ya. Jadi kalau datanya banyak kan, tinggal yang ini kita misalkan di sini kita buat 2, otomatis ini semuanya akan berubah ya, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini angka 1 saja dulu. Seperti itu. Jadi yang dirubah hanya ini saja. Saya akan kasih tanda yang dirubah hanya yang kuning saja. Kemudian yang ini kita buat VLOOKUP-nya dulu. Sebelum kita mau buat VLOOKUP, datanya kita harus buat database ya, buat tabel dulu ya. Kemudian klik formula di sini, manager, kemudian di sini kita new DB siswa gitu kan, seperti itu. Oke, sudah ya. Selanjutnya di sini berarti kita tulis sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP mengacunya ke sini ya. Jadi kita absolutkan saja dulu. Kemudian tadi DB siswa ya, DB siswa, nama itu tadi bagian yang kedua ya,
kolom yang kedua. Kita cek, oh ya betul. Kita coba di sini pakai huruf besar ya, berarti upper VLOOKUP seperti itu. Jadi kalau menggunakan over, kalau misalkan mau hurufnya besar, berarti di data siswa ini bebas mau huruf kecil mau huruf besar, semuanya akan menjadi huruf besar ya, seperti itu. Kemudian ini 2 kan tadi data siswa, ini 2. Setelah itu ada NIS dan NISN. NIS ini berarti kan 1 2 3 4 5 4 dan 5 ya, berarti begini ya. Ini kita copy ya. Empat, itu ya, ini 4. Nah, 4, kemudian dan tanda kutip di sini kan garis miring NIS dan NISN, berarti kan tanda kutip, kemudian Ctrl V lagi pakai dan, jangan lupa ya. Kemudian 4 dan tadi berapa, 5 ya, 4 5 6 kalau salah ya. Saya coba dulu 6, kalau nanti salah kita cek. Satu, 2, 3, 4, 5, 3 dan 5 ya, salah. 3 berarti dan 5 ya, seperti itu. Kemudian nick itu kita begini saja, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8, nick ke 8 sama dengan Ctrl V, berarti ini 8 ya, seperti itu. TTL itu berarti apa, tempat dan tanggal lahir, berarti ada 2 lagi kan, tempat dan tanggal lahir, berarti ini 1 2 3 4 5 6 6 7 ya, 6 7, berarti sama dengan Ctrl V 6. Dan koma spasi dan tanda kutip koma spasi tanda kutip dan Ctrl V 6 dan 7 ya tadi ya. Coba lagi. Nah, di sini tanggal lahir akan menjadi formatnya format default ya. Bagaimana caranya? Berarti kita tambahkan di sini, dan ya, gitu kan. Teks, gitu kan. Teks VLOOKUP, berarti kan teks akan mendeteksi tanggal itu akan dikonversi ke teks, kemudian titik koma tanda kutip, berarti day month 4 ya, year. Saya coba. Nah, seperti itu. Jadi Sukabumi 15 Maret 2014 itu untuk siswa yang ke-1 kan, benar kan, betul. Oke, seperti itu. Alamat kita lihat alamat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10. Kita kontrol V ya, berarti ini kita ganti dengan 10. Maaf, sama dengan, lupa ya. Oke, 10. Kita overtake yang ini, Ctrl Z saja lah. Kita buat supaya sesuai ya, regimennya kita pakai shrink to fit ya, supaya ngepas kan, seperti itu ya. Kemudian ini tadi 10, berarti yang ini 11 ya, sama dengan, saya juga lupa ya, berarti yang ini 11. Oke, enter. Oke, ini juga nama ayah harusnya kan huruf besar. Oh boleh, kita tambah lagi di sini Cooper ya. Kemudian belum tutup, enter, seperti itu ya. Oke, sementara kita save saja dulu. Nah setelah itu, ini kan semuanya mengacu ke yang ini kan, ke R ini kan, semuanya mengacu ke sini. Nah sekarang yang ini, yang absolutnya ini ya, kita buang dulu ya. Oke, kita buang saja dulu. Jadi di awal-awal pembuatan rumus seperti ini ya. Oke, oke, seperti ini kan. Selanjutnya kita yang ini kita copy, Ctrl C, kemudian paste ya, bukan paste value ya, bukan paste value, maaf, bukan paste value tapi paste langsung. Nah ini kan dia akan membaca kemana, ke Z kan. Nah ya ini kita rubah ke S saja ya, S. Kemudian yang ini S, ya ini juga S ya. Kemudian ini juga S. Kalau ini penempatan ini bebas di mana saja ya, terserah, disesuaikan saja. Cuman awalnya seperti ini, kita lihat. Nah seperti ini, saya sengaja diperlambat karena permintaannya katanya jangan cepat-cepat Pak. Oke lah, saya perlambat saja. Yang ini sama yang ini seperti ini, kita lihat ini harus sama. Oke, sekarang kita begini, Ctrl C, Ctrl V. Nah dia akan membaca yang nomor 3. Di sini nomor 3 tidak mempunyai ayah ya, apa ayahnya tidak dituliskan ya. Kita lihat nomor 3 tidak ada ya, namanya adalah Alifa ya, Alifa, benar. Nah berarti yang ini juga kita Ctrl C, Ctrl V, seperti itu ya. Ctrl C, langsung ke bawah, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, udah ya. Jadi yang lainnya tinggal copy paste saja ya, Ctrl C, tapi harus satu baris. Jadi jangan yang ini nanti di copy ke sini, nanti akan ngaco ke sini ya. Ini sebaris saja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, kemudian Ctrl V.
Nah, otomatis semuanya akan berubah. Kalau misalkan saya rubah di sini menjadi 2, ini semuanya akan sama kan ya. Nah, gitu kan, nomor 2, nomor 3. Kemudian di sini ada nomor 11, 12, pasti semuanya Gilman yang terakhir kan, karena datanya sampai 10, berarti yang ini pasti sama ya, seperti itu. Saya akan coba ini satu lagi seperti itu. Nah, ini sekarang kita akan buat edit fotonya ya. Untuk edit fotonya berarti kita pertama kopikan dulu salah satu foto, Ctrl C. Nah, klik kartu di sini ya, pastenya paste yang link picture ya. Kita sesuaikan saja dulu, kita sesuaikan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat rumus untuk foto ya. Untuk fotonya berarti ada 10 kan. Ini kan untuk 10 format. Name manager, di sini ada formula, kemudian name manager. Kemudian di sini ada, kita buat baru saja. Di sini kita tulis foto 1 ya. Kemudian di sini foto 1 ini kita tulis di sini index ya. Kemudian foto ya, langsung ke foto di sini. Fotonya berarti kita pilih yang ini saja dulu. Jadi fotonya di blok semua. Sampai sini kan. Titik koma. Match. Matchnya kemana? Berarti ke kartu tadi ya. Kartu ini yang ini kan. Kemudian titik koma. Kembali lagi ke foto di sini. Matchnya ke sini kan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian titik koma 0 kurung tutup. Ya, kemudian oke. Nah, di sini berarti ada kekurangan sedikit. Indeks. Oke. Nah, sudah sah ya. Oke, kita close. Nah, setelah itu ini untuk foto 1 kan. Nah, kita copy dulu, Ctrl C. Manual saja lah, Ctrl V. Seperti ini. Nah, setelah itu yang ini kita tulis di sini. Tadi kan ngelinknya ke foto ya, ke foto yang ini ngelinknya. Sekarang kita ngelinknya ke yang tadi kita buat di name manager tadi, yaitu foto 1 gitu kan. Nah, ini sudah ada kan. Kemudian enter. Saya coba ya di sini ganti 2 ya. Oh, jadi kan jadi Ali Ibrahim ya. Ali Ibrahim memang fotonya perempuan ya. Oh iya, betul yang ini ya, Ali Ibrahim perempuan. Nah, ini kan fotonya asal-asalan ya. Saya coba ganti dengan 3. Oke, sudah betul ya, berubah. Nah, sekarang bentuk foto yang lain. Berarti di name manager ini, yang ini foto ini ya, kita copy yang ini, Ctrl C ya. Kemudian new, kemudian di sini foto 2
Ctrl V. Oke. Ctrl V. Oke, nah ini sudah semuanya kan. Oke, kita close. Sekarang yang ini kita rubah. Ya ini tadi, sekarang berarti kita rubah di sini foto 2 ya. Enter. Nah, kenapa seperti itu? Nah, berarti kita tinggal edit sekarang ya di name manager foto 2. Nah, berarti foto 2 ini kan kartunya ke R3 ya, berarti sekarang kita ganti dengan S3. Oke, seperti itu. S3 betul ya. Oke, close. Nah, rubah kan langsung. Nah, berarti kan kita tinggal yang lainnya ya. Oke. Kemudian foto 3 ke R20 ya. Foto 3 R di sini 20 ya. Betul. Kemudian foto 4 ke S20. Nah, ini kita ubah. Seperti itu ya, dan selanjutnya ya seperti itu. Jadi kita tinggal mengedit referensi daripada selnya ya. Nah, sekarang kita ganti sekarang. Foto 1, foto 2, foto 3 berarti ini foto 3 ya. Foto 3 enter, maka akan berubah kan. Kemudian ini foto 4. Foto 4. Nah, berubah juga. Kemudian yang ini ya, kita tuntaskan saja. 567 ya. Berarti ini 38. 5 berarti R38 ya. Betul. Kemudian 56. Ini adalah S38. Betul. Kemudian 7 itu 55 ya. 7 berarti R55 ya. Itu. Kemudian 8 S55 betul. Kemudian 9 kita close dulu. 9 itu berapa? 9 55 ini 72 ya. 72 berarti 9R72 betul. 10 berarti S72 betul. Oke, close seperti itu ya. Oke, kita coba ya.
Yang tadi belum dirubah adalah ini ya, ini foto 4, berarti ini foto 5. Foto 5, kemudian ini foto 6, kemudian ini foto 7, kemudian ini foto 8, kemudian ini foto 9, kemudian yang ini foto 10 ya, seperti itu. Maka semuanya akan berubah. Kita coba ya, kita coba begini, saya akan rubah di sini 2 ya. Berarti kalau di sini 2, berarti ya, kalau di sini saya tulis 2, berarti yang foto yang ini akan pindah ke sini kan ya, foto yang ini ya. Kalau di sini saya ganti dengan 2, berarti yang ini akan pindah ke sini gitu kan. Kemudian ini pasti jadi nomor 3 kan, nomor 3, berarti nanti nomor 3 yang ini akan pindah ke sini kan, seperti itu kan. Saya akan coba ya, enter ya, set, perubahan. Jadi tergantung, jadi ini yang jadi nomor 3, foto yang nomor 3, ini jadi foto nomor 4, ini menjadi foto nomor 5. Kemudian saya cek di bawah, di sini ada, nah di sini kan ada 10 11, ini fotonya sama. Nah, karena apa? Karena di sini Gilman dan ini Gilman, karena tadi datanya cuma 10. Berarti kalau misalkan nanti ada 11 12 13 sementara datanya cuma 10, sisanya akan sama dengan data yang terakhir gitu, seperti itu ya. Oke, tuntas ya sampai sini. Oke, sudah tuntas sampai sini. Semoga dipraktekkan dengan lancar dan bisa ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan begini ya, jadi pertanyaan, Pak, bisa misalkan datanya ini ada 1000 ya, misalkan datanya ada banyak sampai 1000, misalkan 1000 data, mau ke bawah banyak gitu kan, ada 1000 data ya. Nah, kemudian foto juga kan ada 1000 di sini ke bawah kan, ya tidak masalah gitu kan. Kan yang jadi patokan itu kan misalkan ini kartunya cukup 10 kan, cukup 10. Jadi yang ini kita print saja segini, jadi nanti kita tinggal misalkan di sini ya, saya akan coba angka 1 saja dulu. Di sini kita buat seperti ini kan, bisa buat seperti ini. Kita bisa buat seperti ini. Seperti ini ya, kontrol, format kontrolnya misalkan karannya 0, karannya 1, minimum value minimum value 1, maksimumnya misalkan ada 1000 ya, 10.000 ya. Kemudian di sini ada increment change. Jadi ini kan 1 sampai 10. Berarti kan di sini kita jedanya atau intervalnya itu adalah 10 kan? 10 kan? Seperti itu. Sellingnya kita pindahkan ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian oke. Kita akan coba ya seperti ini. Ini 1 kan? Kemudian saya pindah ke sini. Jadi 11 kan, langsung otomatis. Jadi 11. Karena kalau 11 ini kan datanya cuma 10, jadi semuanya Gilman kan? Semuanya Gilman otomatis. Jadi intervalnya 10 karena kita buat kartunya 10.
Jadi yang di print cuman ini saja, kita tinggal ini 11 print, kemudian setelah 11 berarti 21, seterusnya gitu, seterusnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat kartu banyak. Jadi kalau master kartunya sampai di sini, misalkan kita buat untuk satu halamannya adalah 10 kartu, udah bikinnya 10, meskipun datanya ada 10.000 ke 100.000 ke 1.000 ke, datanya juga misalkan ada 100.000, ada 1.000, tidak masalah, karena yang di print adalah ini kan, yang di print adalah ini kan, cukup kita buat kartunya 10 saja. Cuma nanti ketika kita print berarti 1 sampai 10 kan, berarti yang kedua adalah 11 sampai 20, kita cek sampai 20 kan. Nah kemudian selanjutnya 21 sampai 30, jadi tinggal klik-klik ini aja gitu kan. Nah klik-klik ini aja, jadi semuanya akan berubah seperti itu ya, gitu. Karena tidak ada nomor 11 kan, makanya ini tidak berubah ya, tidak berubah. Kalau misalkan tadi contoh fotonya ada misalkan ada 100, bisa kelihatan gitu kan, cuman ini kan fotonya ada 10. Nah sekali lagi saya tekankan, jadi meskipun datanya banyak 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 misalkan, dan fotonya juga ada page fotonya ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, cukup yang di printnya yaitu adalah 10. Tidak perlu kita membuat kartu 10.000, 1.000, tidak perlu, karena nanti dia akan mengacu kepada datanya, fotonya mana, datanya mana, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau memang ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Untuk rumusnya, file ini ya, file ini akan saya simpan di deskripsi, karena di sini ada formulanya ya, ada formulanya yang sudah saya buat di sini, ada formulanya, tapi akan saya rubah dulu fotonya. Ini kan foto orang lain ya, dan datanya saya akan hapus dulu datanya. Ini data orang lain, apalagi nick ini ya, tidak boleh. Jadi nanti untuk nicknya silakan dirubah-rubah saja ya. Kemudian fotonya silakan, saya akan ganti foto saja dulu ya, di sini saya akan ganti fotonya. Nanti yang nanti saya simpan di deskripsi, fotonya mungkin fotonya lain-lain ya, jadi tidak mungkin foto ini kan foto orang ya. Oke, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.